Mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Internet of Things akan mempresentasikan tentang sistem pendeteksi kebakaran menggunakan metode fusi yang menerapkan sensor api, asap, suhu, dan kelembapan dengan sistem monitoring blink. Untuk awal-awal, kita mendefinisikan blink print serial, kemudian include Blink Simple ESP8266, lalu include ESP8266 Wi-Fi, sama include Arduino. Lalu include DHT.h, define DHT type DHT11, DHT, DHT D2, DHT type. D2 adalah portnya. Lalu dilanjutkan dengan include Y.h, lalu define Blink template ID, define Blink device name, define Blink out token yang dimana didapat dari website Blink itu sendiri. Selanjutnya adalah define pin API pada port D5, define smoke A0 pada port D0, red LED D1, pin alarm pada port D3, relay pada port D4. Lalu char out untuk parameternya kita ambil dari blink out token. SSID ini adalah uh, username dari Wi-Fi, pass adalah password dari Wi-Fi. Dilanjutkan pada integer data fire adalah variabel pada sensor api, integer H adalah sensor asap, sensor trace adalah dari kelembapan, lalu float data humidity adalah variabel dari kelembapan, lalu float T adalah temperatur suhu. Lalu dilanjutkan pada variabel yang digunakan untuk fusi, yaitu sedikit, sedang, banyak. Yang digunakan untuk variabel sensor asap atau gas, lalu LB, SDG, LB adalah lambat, SD adalah sedang, K adalah kencang. Yang digunakan untuk kecepatan asap. Lalu hasil LB, hasil SD, hasil K, float COG LB, COG SD, COG KE, itu adalah hasil perhitungan dari fusi itu sendiri. Lalu COM LB, COM SD, COM K, lalu pen LB, pen SD, pen KE, itu adalah penjumlahan dari kecepatan asap. Lalu total COM, total pen, itu adalah total dari hasil LB, hasil SD sama hasil K, lalu COG, lalu dilanjutkan dengan float LB1, LB2, LB3, lalu float SD1, SD2, SD3, float K1, K2, dan K3. Dilanjutkan dengan blink timer. Oke, lanjut ke function sensor yang digunakan untuk mengirimkan data ke blink, di mana data humidity diambil dari DHT.read humidity, T temperatur, DHT read temperatur, data fire diambil dari digital read pada port pin API, H analog read pada sensor smoke. Kemudian dilanjutkan pada kondisi jika data humidity dan is none,
nol, nilai nol, maka muncul failed to read from DHT sensor atau gagal untuk mendapatkan data dari DHT. Lalu dilanjutkan pada kondisi jika data fire-nya adalah nol atau low, maka pin alarm bernilai 1, red LED bernilai 1, relay bernilai 1. Maka alarm akan berbunyi, terus lampu LED menyala, relay akan on. Jika kondisinya sebaliknya, maka pin alarm, lalu lampu merah sama red, relay akan mati. Lalu dilanjutkan pada menampilkan data kelembapan, temperatur, data api, data gas, dan relay. Yang dimana relay ini untuk menyalakan pompa air. Lalu dilanjutkan pada function setup, dimulai dari begin pada time 9600 atau 9 detik. Lalu pin api input, smoke AO, A0 input, pin alarm output, red LED output, relay output. Lalu dilanjutkan pada blink begin dengan parameter out, SSID, pass, blink.cloud dengan port 80. Lalu dilanjutkan pada blink begin, timer set interval 1000L dan koma sensor yang didapat dari function tadi. Lalu dilanjutkan pada foot looping. Blink, kita jalankan blinknya, kemudian timer, sensor sama delay selama 1 detik. Dilanjutkan pada function sensor. Function sensor ini memiliki data humidity yang didapat dari DHT.read humidity, temperatur itu didapat dari DHT.read temperatur yang menggunakan satuan Celsius. Lalu untuk data fire kita dapatkan dari digital read pada port pin api, H untuk asap yang didapatkan dari analog read. Lalu kita tampilkan data-data tersebut dari data fire, data gas, data temperatur, lalu data humidity. Lalu dilanjutkan jika temperatur dan kelembapan dan data api dan asap itu bernilai 0, maka menampilkan failed to read from sensor. Maka untuk membaca sensor tersebut gagal. Jika temperaturnya di bawah 25 Celcius, maka itu termasuk dingin. Kemudian kalau di atas sama dengan 35 Celcius itu panas, lalu temperatur sama dengan 30, maka itu termasuk hangat. Jika temperaturnya lebih dari 25 dan temperatur di bawah 30, maka kita memiliki beberapa variabel hangat, di mana temperaturnya dikurangi 25 dibagi 5, lalu dingin 1 dikurangi penjumlahan atau pengurangan dari T kurangi 25 dibagi 5, lalu panasnya 0. Lalu jika temperaturnya di atas 30 derajat dan di bawah 35 derajat, maka untuk panas T dikurangi 30 dibagi 5, hangat 1 dikurangi pengurangan dari
temperatur kurangi 30 bagi 5, lalu dinginnya 0. Lalu lanjut pada jika kelembapannya di bawah 150 ppm, maka isinya adalah sedikit, else if humidity lebih dari 300, maka bernilai banyak. Jika kelembapannya sama dengan 200, maka bernilai sedang. Jika kelembapan lebih dari 150 dan kelembapan di bawah 200, maka sedang bernilai H dikurangi 150 bagi 50, lalu sedikit 1 dikurangi pengurangan H kurang 150 bagi 50, banyak, bernilai 0. Kemudian kelembapan lebih dari 200 dan kelembapan di bawah 300, maka sedang H dikurangi 200 bagi 100, banyak, 1 dikurangi H kurangi 200 bagi 100, sedikit, bernilai 0. Baik, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulana. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai skema Fuzzy Rule, yaitu untuk suhu di mana nilai terendahnya adalah 0, kemudian selanjutnya ada 25, di titik tengahnya ada di 30, kemudian selanjutnya value ada di 35, dan titik terakhirnya itu di angka 100. Kemudian untuk sensor asap dan gas, nilai terendahnya adalah 0, kemudian value 150 untuk yang kedua, yang ketiganya 200, yang keempatnya 300, dan yang terakhir 500. Kemudian di sini tadi sudah dijelaskan mengenai lambat, sedang, dan juga kencang. Baik, langsung masuk kepada bagian klasifikasi rule, yaitu apabila suhu di bawah 25 sama dengan, dan asap di bawah sama dengan 150, dan kondisi dingin kurang dari sedikit, maka LB sama dengan dingin. Apabila dingin lebih besar daripada sedikit, maka LB sama dengan sedikit. Apabila dingin sama dengan sedikit, maka LB sama dengan sedikit. Maka didapatkan hasil LB sama dengan LB, hasil SD sama dengan 0, dan hasil K sama dengan 0. Kemudian apabila kondisi selanjutnya yaitu T di bawah sama dengan 25 dan H di atas 150 dan H di bawah 200. Maka jika dingin lebih kurang dari sedikit, maka LB1 sama dengan dingin. Kemudian kondisi lainnya dingin lebih besar daripada sedikit, maka LB1 sama dengan sedikit. Apabila dingin sama dengan sedikit, maka LB1 sama dengan sedikit. Kemudian jika dingin kurang dari sedang, maka LB2 sama dengan dingin. Jika dingin lebih besar daripada sedang, maka LB2 sama dengan sedang. Jika dingin sama dengan sedang, maka LB2 sama dengan sedang. Kemudian kondisi LB1 lebih kecil daripada LB2, maka hasil LB adalah LB2. Apabila LB1 lebih besar daripada LB2, maka hasil LB sama dengan LB1. Kondisi selanjutnya yaitu LB1 sama dengan LB2, maka hasil LB sama dengan LB1. Dan hasil SD sama dengan 0, dan hasil K sama dengan 0. Selanjutnya. Kemudian kondisi di mana T kurang dari 25, kurang dari sama dengan 25, dan H lebih besar dari 200, dan H kurang dari 300. Jika kondisi dingin kurang dari sedang, maka LB sama dengan dingin. Kemudian dingin lebih besar daripada sedang, maka LB sama dengan sedang. Jika dingin sama dengan sedang, maka LB sama dengan sedang. Apabila kondisi dingin kurang dari banyak, maka SD sama dengan dingin. Dan apabila kondisi dingin lebih dari banyak, maka SD sama dengan banyak. Apabila dingin sama dengan banyak, maka SD sama dengan banyak. Dan hasil LB sama dengan LB, hasil SD sama dengan SD, dan hasil K sama dengan 0. Lanjut. Kemudian kondisi selanjutnya yaitu apabila T kurang dari 25 dan H lebih dari sama dengan 300.
Jika kondisi dingin kurang dari banyak, maka SD sama dengan dingin. Jika dingin lebih dari banyak, SD sama dengan banyak. Jika dingin sama dengan banyak, maka SD sama dengan banyak. Hasil LB sama dengan 0, hasil SD sama dengan SD, hasil K sama dengan 0. Apabila kondisi selanjutnya yaitu suhu atau T lebih besar dari 25 dan T kurang dari 30 dan H kurang dari sama dengan 150, jika kondisi dingin kurang dari sedikit, LB1 sama dengan dingin. Jika dingin lebih besar daripada sedikit, maka LB1 sama dengan sedikit. Jika dingin sama dengan sedikit, maka LB1 sama dengan sedikit. Jika hangat lebih dari sedikit, maka LB2 sama dengan sedikit. Jika hangat kurang dari sedikit, LB2 sama dengan hangat. Hangat sama dengan sedikit, LB2 sama dengan hangat. Jika LB1 kurang dari LB2, hasil LB adalah LB2. Jika LB1 lebih besar dari LB2, hasil LB adalah LB1. Dan jika LB1 sama dengan LB2, hasil LB adalah LB1. Sehingga hasil SD adalah sama dengan 0, hasil K tetap di value 0. Lanjut. Jika kondisi lainnya yaitu suhu atau T lebih dari 25 dan T tidak lebih dari 30 dan H lebih dari 150 dan tidak lebih dari 200, maka apabila dingin lebih kecil dari sedikit, maka LB1 sama dengan dingin. Apabila dingin lebih besar daripada sedikit, maka LB1 sama dengan sedikit. Jika dingin sama dengan sedikit, maka LB1 sama dengan sedikit. Jika dingin kurang dari sedang, LB2 sama dengan dingin. Jika dingin lebih dari sedang, LB2 sama dengan sedang. Jika dingin sama dengan sedang, LB2 sama dengan sedang. Apabila hangat kurang dari sedikit, maka LB3 sama dengan dingin. Di scroll ke bawah. Ya, jika hangat lebih dari sedikit, maka LB3 sama dengan sedikit. Apabila hangat sama dengan sedikit, maka LB3 sama dengan sedikit. Jika hangat kurang dari sedang, SD sama dengan hangat. Jika hangat lebih dari sedang, SD sama dengan sedang. Apabila LB1 lebih dari LB2 dan LB1 lebih dari LB3, maka hasil LB adalah LB1. Jika LB1 lebih dari LB2, LB1 sama dengan LB3, maka hasil LB sama dengan LB1. Jika LB1 sama dengan LB2 dan LB1 lebih dari LB3, maka hasil adalah LB1. Kemudian LB1 sama dengan LB2 dan LB1 sama dengan LB3, hasil dari LB atau lambda sama dengan LB1. LB2 lebih dari LB1, LB2 lebih dari LB3, hasil LB adalah LB2. LB2 lebih dari LB1 dan LB2 sama dengan LB3, maka hasil LB sama dengan LB2. LB2 sama dengan LB1, LB2 lebih dari LB3, maka hasil LB adalah LB2. Apabila kondisi LB2 sama dengan LB1 dan LB2 sama dengan LB3, maka hasil LB adalah LB2. Apabila kondisi LB3 lebih dari LB1 dan LB3 lebih besar dari LB2, hasil LB adalah LB3. LB3 lebih besar dari LB1 dan LB3 lebih besar dari LB2, hasil LB adalah LB3. Kemudian LB3 sama dengan LB1 dan LB3 lebih besar dari LB2, maka hasil LB sama dengan LB3. Apabila kondisi LB3 sama dengan LB1 dan LB3 sama dengan LB2, maka hasil LB adalah LB3. Sementara untuk hasil SD sama dengan SD dan hasil atau kecepatan sama dengan 0. Lanjut kondisi selanjutnya ketika T lebih dari 25 dan T kurang dari 30 dan H lebih dari 200 tetapi tidak lebih dari 300. Apabila kondisi dingin kurang dari sedang, maka LB sama dengan dingin. Apabila dingin lebih besar daripada sedang, LB sama dengan sedang. Apabila dingin sama dengan sedang, maka kondisi LB sama dengan sedang. Apabila dingin kurang dari banyak, maka SD1 sama dengan dingin. Apabila dingin lebih banyak daripada banyak, maka SD1 sama dengan banyak. Apabila dingin sama dengan banyak, maka SD1 sama dengan banyak. Jika hangat kurang dari sedang, maka SD2 sama dengan hangat. Jika hangat lebih besar pada sedang, SD2 sama dengan sedang. Kemudian apabila hangat sama dengan sedang, LB2 sama dengan sedang. Hangat kurang dari banyak, maka K sama dengan hangat. Apabila hangat lebih dari banyak, maka K sama dengan banyak. Apabila hangat sama dengan banyak, K sama dengan banyak. Apabila SD1 lebih besar pada SD2, maka hasil SD adalah SD1. Apabila SD2 lebih besar pada SD1, hasil SD
adalah SD2. Apabila SD2 sama dengan SD1, hasil SD adalah SD2. Kemudian untuk hasil LB-nya sama dengan LB dan hasil K-nya sama dengan K. Kemudian ini apabila kondisi T sama dengan 30 dan kurang dari 150, mungkin supaya untuk membersihkan waktu bisa disimak saja untuk rule-nya, kurang lebih seperti pada tampilan layar. Dan kurang lebih seperti itu. Agak di next tadi ke atas sedikit. Nah, untuk hasil sampai ke kecepatan 1, agak ke atas, Riz. Nah, ini untuk kecepatan 1 kurang dari kecepatan 2, maka hasil kecepatannya adalah kecepatan 2. Untuk kecepatan 1 lebih besar dari kecepatan 2, maka hasil kecepatan adalah kecepatan 1. Di scroll ke bawah. Nah, untuk hasil SD-nya sama dengan 0, dan hasil LB-nya adalah sama dengan 0. Untuk fuzzy rule selanjutnya akan dilanjutkan dan akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rizky. Ya, terima kasih Mas Maulana. Jadi selanjutnya saya akan melanjutkan fuzzy rule yang dijelaskan oleh Mas Maulana, dan di sini itu untuk yang pertama di suhu itu lebih besar dari 35 dan data gasnya lebih kurang dari 150, maka panas jika lebih besar dari sedikit, panas lebih kecil dari sedikit, maka SD-nya panas. Untuk panas lebih besar dari sedikit, maka SD-nya sedikit. Untuk panas sama dengan sedikit, maka sedikit. Dan hasil SD-nya SD, hasil B-nya tetap 0, hasil KE-nya 0. Selanjutnya ada T suhunya lebih besar dari 35 dan hanya data gasnya kurang dari 150 dan hanya kurang dari 200, maka kalau panas lebih besar dari sedikit, maka SD-nya panas. Untuk panas lebih besar dari sedikit, maka SD-nya sedikit. Kalau panas sama dengan sedikit, maka SD-nya sedikit. Untuk panas lebih kecil dari sedang, maka KE-nya panas. Jika panas lebih besar dari sedang, maka KE-nya sedang. Panas sama dengan sedang, KE-nya sedang. Untuk hasil SD-nya sama dengan SD, hasil KE-nya tetap KE, hasil B-nya 0. Untuk selanjutnya, jika T lebih besar dari sama dengan 35 dan gasnya kurang dari 200 dan gasnya lagi kurang dari 300, maka panasnya KE1-nya maka panas lebih besar dari sedang, maka KE-nya sedang. Panas sama dengan sedang, maka KE-nya sedang. Jika panas lebih kecil dari banyak, maka KE2-nya panas. Panas lebih besar dari banyak, maka KE-nya banyak. Jika panas sama dengan banyak, KE2-nya banyak. Dan untuk hasilnya hasil B-nya 0, hasil SD-nya 0. Selanjutnya untuk hasilnya itu mengikuti dari tabel yang ada ini. Jadi setiap data yang diolah dari tabel yang ada di sini, maka untuk lambat, sedang, dan dingin, hangat, panas, maka akan dilihat dari olahan data dari suhu dan asap. Setiap nilainya yang digunakan memiliki batasan 0, 30, 70, 90, dan 120. Dan untuk yang terakhir ini ada penghitungan terakhir setelah semuanya didapatkan dari hasil KE, hasil SD, dan hasil LB, dan penggunaan dari suhu sendiri. KE sedikit, sedang. Jika suhu dingin, hangat, panas, dan kalau asap sedikit, sedang, banyak, maka akan ditemukan nilainya. Jika semuanya sudah masuk, maka akan dimiliki batasan masing-masing. Dan di sini ada COG LB 60, COG XLB.
4. Dan ini untuk batasan COGLB-nya ini dari tabel yang ada ini batasannya 0 sampai kurang dari 70. Jika nilainya lebih dari 70 maka akan masuk di COG SD 70 dan kurang dari 220. Untuk COG KE-nya batasan nilainya seterus 300 lebih besar dari 220 sampai 500. Untuk COG XLB-nya di 4, 45 COG SD dan COG KE. Untuk menghitung hasilnya totalcom dimasukkan nilai-nilai tersebut dan total pen nilai yang dari penghitungan fuzzy rule di atas. Seperti totalcom COG LB dikali hasil B plus COG SD dikali hasil SD ditambah COG KE dikali hasil KE. Untuk total pen sama dengan hasil B dikali COG LB, hasil SD dan COG SD hasil KE kali COG KE. COG sama dengan totalcom atau total pen. Dan nantinya hasil yang dimasukkan ke dalam COG ini akan diolah lagi untuk diversifikasi yang menghasilkan olahan dari alat yang itu sendiri. Jika COG lebih besar sama dengan 80 dan data apinya kurang dari lebih besar dari 0 maka kondisinya akan aman. Jika COG kurang dari 80 dan COG kurang dari 90 sama dengan dan data var-nya lebih besar dari 0 maka tanda bahayanya akan muncul seperti nanti LED-nya akan tidak menyala, relaynya tidak menyala, cuman pin alarmnya buzzer-nya akan menyala seperti yang ada di hasilnya nanti. Dan untuk COG lebih besar dari 80 dan COG kurang dari sama dengan 90 dan data apinya sama dengan 0 maka tanda bahayanya akan dijalankan. Dan yang terakhir COG lebih besar dari 90 dan data apinya sama dengan 0 maka bahaya yang akan digunakan dan semua pin alarm dan red akan menyala. Interface dari Blink Cloud di sini ada menampilkan kelembapan, suhu, sensor api, sensor gas, dan lampu menyala LED dan buzzernya, alarm. Dan yang terakhir ada tombol pump. Di sini untuk menyalakan pompa air. Untuk menyalakannya secara otomatis dan tidak bisa secara manual, mengikuti tanda bahaya yang sudah ada di coding sebelumnya. Ini untuk contoh dalam keadaan biasa. Dan jika ada api di dekatnya, maka sensor api akan menjadi 0. Dan LED dan alarm akan menyala, pump akan menyala juga. Seperti ini. Jadi akan mati lagi jika sudah tanda bahayanya menghilang. Untuk sensor gas sendiri 0 sampai 1 dikarenakan ada menerima gas yang ada di dalam alatnya itu sendiri. Jadi ini untuk gambarannya. Dan yang ini yang di sebelah saya ini ada contoh yang interface yang di Android-nya sendiri. Jadi sama untuk yang ditampilkan kelembapan, suhu, sensor api, sensor gas, LED, alarm, dan pump. Jadi seperti itu. Prototipe dari sistem yang kami buat seperti ini dan kami menggunakan akuarium sebagai pengganti ruangan karena apabila kita menggunakan ruangan yang sebenarnya itu terlalu luas dan terlalu memakan banyak sensor sehingga di sini kami hanya menggunakan akuarium sebagai pengganti ruangan sebagai simulasi. Dan terlihat di sebelah kanan depan itu ada sensor-sensor yang sudah terhubung dengan breadboard menggunakan jumper dan di sebelah kiri itu ada pompa airnya. Dan ini diibaratkan selain adanya LED di sini juga ada peringatan berupa buzzer.
berbunyi pada saat terjadinya kebakaran, dan output dari sistem adalah mengeluarkan air dari pompa air, disemprotkan kepada sumber air yang terbakar. Kami sampaikan untuk presentasi IoT kali ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.